Pemahaman ahli hidrologi oleh Djoko Suryanto, Master of Engineering. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Allah menggunakan dua sandi besar dalam menunjukkan kekuasaannya. Kedua sandi tersebut adalah sandi kauliyah dan sandi kauniyah. Sandi kauliyah dapat dilihat dengan mempelajari Al-Quran, sedangkan sandi kauniyah dipelajari dengan mencermati setiap fenomena yang ada di sekitar kita, baik peristiwa alam maupun kejadian sosial. Karena kedua sandi tersebut berakar pada suatu zat yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara keduanya tidak boleh ada yang saling bertentangan. Jika ditemukan adanya pertentangan antara Quran sebagai ayat kauliyah dan peristiwa alam sebagai ayat kauniyah, pasti salah satunya ada yang salah. Dengan demikian, untuk menguji kebenaran ajaran suatu agama, kita dapat mengkonfrontirkan kitab agama tersebut dengan ayat-ayat kauniyah atau kejadian alam sosial yang terjadi di sekitar kita. Orang berilmu. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 43. Ini terjemahannya tersebut, Surat Al-Ankabut 43, Tafsir Indonesia, Departemen Agama. Demikianlah Allah mengumpamakan sesuatu perumpamaan bagi manusia. Hanya orang berakalah yang dapat memikirkan perumpamaan tersebut. Sengaja Allah mengambil laba-laba sebagai perumpamaan, karena itu barangkali yang mudah bagi mereka untuk memahaminya. Selain dari itu, juga dimaksudkan untuk menerangkan segala keraguan mereka selama ini. Bagi orang yang selalu menggunakan hati dan pikirannya, dan bagi ahli-ahli ilmu pengetahuan, pastilah dapat memahami perumpamaan seperti tersebut, dan akan semakin banyak mengetahui rahasia-rahasia Allah yang terkandung dalam bumi ini. Nah, saya sebagai ahli hidrologi, ilmu tentang hujan, saya mempunyai ilmu tersebut, ilmu tentang hujan. Mari kita simak penjelasan secara detail pemahaman saya. Pembuktian ayat kauliyah dan ayat kauniyah atau firman Allah harus sinkron dengan ciptaannya. Berikut ini animasi siklus hujan. Hujan itu peristiwa alam atau ayat kauniyah. Jadi sedang hujan, turun hujan itu ada 3 parameter: evapotranspirasi, runoff. Ini runoff. Nah, ini terbuang kalau selama turun hujan ke sungai, kemudian ke laut. Dan satu lagi parameter infiltrasi, ini tersimpan di bumi
tetap di bumi. Kemudian ini firman Allah atau ayat qauliyah surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, seperti ini ciptaannya atau ayat kauniyahnya. Tadi yang saya bacakan ayat kauliyahnya. Sinkron. Mengalir ia air di lembah-lembah. Kemudian arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, ini buih. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Jadi air itu atau arus itu tadi yang benar, buih itu yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, buih ini akan hilang ketiup angin, tak ada gunanya, ini batil. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Nah, jadi sudah dipahami mungkin ya. Jadi Allah membuat perumpamaan tadi air dan buih. Air itu tetap di bumi yang benar, buih itu hilang, itu yang batil. Jadi ayat kauniyahnya tadi firmannya, ayat kauniyahnya itu seperti ini. Run up ini terbuang, jadi hilang. Maknanya terbuang ini hilang. Jadi sama. Jadi run up ini kalau kondisi seperti ini batil. Jadi Indonesia, nah ini hilang itu run up ini. Jadi Indonesia selama ini menggunakan konsep drainase konvensional dalam Permen PU nomor 12 itu secepatnya membuang air hujan ke sungai, kemudian ke laut. Nah, itu hilang. Jadi sama-sama bermakna hilang. Jadi firmannya itu hilang, faktanya dilaksanakannya ini kalau hujan turun langsung buang ke laut, langsung hilang, dialirkan hilang. Jadi istilah buang ini saya menggunakan Permen PU nomor 12 tahun 2014. Jadi yang benar ini sama-sama bermakna hilang. Run up ini akan hilang, terbuang. Tadi buih hilang firmannya atau ayat kauliyahnya. Jadi itulah yang batil. Tapi yang meresap atau infiltrasi ini tetap di bumi. Nah, akan tetap ada di bumi atau yang bermanfaat bagi manusia. Nah, seperti ini tetap di bumi itu yang bermanfaat. Jadi kalau hujan turun petunjuk Allah, kalau hilang itu batil, tapi yang tetap di bumi itu yang benar. Jadi selama ini Indonesia, masyarakat swasta, pemerintah selalu membuang hujan. Diturunkan hujan langsung hilang kembali ke laut. Itu batil. Jadi kita melakukan perbuatan batil. Nah, ini terbukti antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah tidak ada pertentangan. Jadi petunjuk ini benar sesuai dengan firman Allah dan cocok dengan ayat kauniyahnya atau ciptaannya. Jadi yang terbuang itu atau yang hilang itu
batil. Jadi kalau ada hujan, turun hujan langsung hilang, itu batil. Yang benar, hujan harus tetap di bumi, atau yang tersimpan, atau yang meresap atau infiltrasi. Jadi pemahaman ini udah saya jelaskan cukup gamblang. Jika ada yang masih menolaknya atau masih tidak paham, mungkin belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian